Shalom kekasih Kristus, kita yang telah menerima dan percaya pada Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, hendaknya kita memiliki keyakinan bahwa Tuhan Yesus memberi kepastian akan keselamatan para pendengar renungan melekat dalam Tuhan. Untuk dapat memiliki keyakinan yang kuat dan teguh dalam keimanan pada Tuhan Yesus, hendaknya kita mau mendengarkan renungan ini sampai akhir. Mari kita berdoa. Tuhan, dalam kesempatan yang indah pada hari ini, kami hendak menerima kebenaran firman-Mu melalui renungan ini. Tuhan, berbicara melalui hamba-Mu agar firman yang disampaikan memberi satu pencerahan dalam keimanan kami, sehingga kami menjadi pribadi-pribadi yang semakin kokoh dalam keimanan kami kepadamu Tuhan. Kami rindu bahwa kami terus semakin dicerahkan, kami terus semakin dibawa untuk lebih mengerti tentang arti pengiringan kami di dalam Engkau. Tuhan, kami percaya Roh Kudus-Mu terus bekerja, sehingga hati dan pikiran kami dibukakan, dan kami terus dibawa semakin mengerti akan kebenaran firman Tuhan. Maka dari itu kami siapkan hati dan pikiran kami untuk diisi dengan kebenaran firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami panjatkan doa ini. Amin. Melekat dalam Tuhan bertema Yesus memberi kepastian, bukan mudah-mudahan. Firman Tuhan terdapat dalam Roma 5 ayat 10, demikian firman-Nya. Sebab jikalau kita ketika masih seteru diperdamaikan dengan Allah oleh kematian anaknya, lebih-lebih kita yang sekarang telah diperdamaikan pasti akan diselamatkan oleh hidupnya. Kekasih, sepanjang minggu ini renungan akan banyak menyampaikan tentang hasil pembenaran saat kita menerima Yesus. Pembenaran adalah tindakan Allah yang semata-mata berdasarkan anugerah-Nya, di mana Dia mengampuni semua dosa kita dan menerima kita sebagai orang benar di hadapan-Nya, hanya karena kebenaran Kristus yang diperhitungkan kepada kita dan hanya dapat diterima melalui iman. Kita dibenarkan, dinyatakan tidak bersalah pada saat dianugerahi keselamatan. Pembenaran tidak membuat kita tidak bersalah, tetapi menyatakan bahwa kita tidak bersalah. Kebenaran kita berasal dari iman atas karya salib Yesus Kristus yang sudah selesai. Pengorbanannya menutupi dosa-dosa kita, mengizinkan Allah memandang kita sempurna dan tidak bercela. Sebagai orang percaya, kita berada di dalam Kristus, dan karenanya Allah melihat kebenaran Kristus ketika Dia memandang kita. Orang-orang Kristen yang baru percaya maupun yang telah lama percaya memerlukan kepastian mengenai hidup baru yang mereka telah terima di dalam Kristus. Akibat munculnya berbagai angin pengajaran, orang-orang Kristen sering dilanda keraguan dan kekhawatiran mengenai keputusan yang mereka telah ambil untuk percaya kepada Kristus. Mereka sering mempertanyakan apa sebenarnya makna keputusan untuk percaya kepada Kristus di dalam kehidupan mereka. Dapatkah keselamatan itu hilang atau menjadi batal apabila saya berbuat sesuatu dosa? Apakah itu berarti saya belum selamat? Ketika kita percaya kepada Yesus Kristus, terlepas dari apakah kita memahaminya atau tidak, jaminan kekal bagi kita yang berada di dalam Kristus sudah merupakan suatu realita rohani yang pasti. Kepercayaan seseorang terhadap jaminan di dalam Kristus ini tidak akan dapat mengubah atau membatalkannya. Apabila kita telah sungguh-sungguh percaya kepada Kristus dan telah mengakui serta menerima karyanya untuk keselamatan kita, apapun dan bagaimanapun perasaan dan pikiran kita, jaminan itu sudah merupakan realita yang pasti, asal kita tidak berpaling dari keimanan dalam Yesus Kristus. Kepastian adalah realisasi dari jaminan tersebut. Ini merupakan wujud dari apa yang kita telah terima dan miliki di dalam Kristus Yesus, seperti kehidupan kekal, pengampunan dosa, pemeliharaan Allah bagi kita sebagai anak-anak-Nya. Kepastian ini terkait erat dengan pemahaman kita terhadap fakta-fakta dan pemberian keselamatan yang diterima melalui iman kepada Kristus. Ini merupakan doktrin yang amat sangat penting karena apabila dipahami secara benar akan mempengaruhi setiap aspek kehidupan orang percaya. Ini tidak hanya memberikan kepastian mengenai keselamatan, melainkan juga memberikan kepastian mengenai pemeliharaan Allah bagi kehidupan orang percaya. Sebagaimana tertulis dalam Roma 8 ayat 32.
Ia yang tidak menyayangkan anaknya sendiri tetapi yang menyerahkannya bagi kita semua. Bagaimanakah mungkin ia tidak mengaruniakan segala sesuatu kepada kita bersama-sama dengan Dia? Kekasih, ini bukti kasih Allah pada kita sebagai umat pilihan. Dalam Roma 8 ayat 33-35 mengatakan, siapakah yang akan menggugat orang-orang pilihan Allah? Allah yang membenarkan mereka. Siapakah yang akan menghukum mereka? Kristus Yesus yang telah mati, bahkan lebih lagi yang telah bangkit, yang juga duduk di sebelah kanan Allah, yang malah menjadi pembela bagi kita. Siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Penindasan atau kesesakan, atau penganiayaan, atau kelaparan, atau ketelanjangan, atau bahaya, atau pedang. Kekasih, apabila seseorang belum memiliki kepastian keselamatan, itu berarti kita harus memulai dengan terlebih dahulu menyampaikan Injil untuk memastikan bahwa mereka telah benar-benar percaya kepada Kristus. Sesudah itu, barulah kita beralih kepada aspek-aspek kehidupan lainnya yang membutuhkan kepastian. Seringkali kita mungkin bertanya-tanya sehingga tidak memiliki kepastian, padahal kita telah menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Karena kita tidak dapat mengingat atau menunjukkan kapan kita menerima Kristus. Akibatnya kita meragukan akan keselamatan. Keselamatan memang memiliki waktu kapan peristiwa kelahiran baru terjadi. Untuk membantu orang yang dilanda keraguan ini, kita perlu menunjukkan kepadanya apakah kita sekarang benar-benar telah percaya kepada Kristus dan mengakui karya Yesus Kristus yang telah dikerjakannya bagi kita. Kekasih, mungkin kita juga merasa tidak memiliki kepastian karena meragukan tata cara yang kita jalani ketika menerima Kristus. Bila kita telah menerima Kristus secara pribadi, kita ingin tahu apakah tata caranya telah benar, yakni dengan mengadakan pengakuan iman atau kesaksian di hadapan orang lain tentang imannya. Kekasih Kristus, mungkin kita juga mengalami keraguan akibat pembenaran dengan menerima kepastian dari Tuhan karena kita masih diperhadapkan dengan dosa-dosa tertentu yang terus menghantui kehidupan kita. Bila demikian, mari kita ingat apa yang firman Tuhan katakan dalam Yesaya 1 ayat 18. Marilah, baiklah kita berperkara, firman Tuhan, sekalipun dosamu merah seperti kirmisi, akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun berwarna merah seperti kain kesumba, akan menjadi putih seperti bulu domba. Demikian juga dalam 1 Yohanes 1 ayat 9 mengatakan, jika kita mengaku dosa kita, maka Ia, yaitu Tuhan, adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Kepastian Tuhan yang tidak akan mengingat dosa-dosa kita tertulis dalam Ibrani 10 ayat 16-17. Sebab setelah Ia berfirman, inilah perjanjian yang akan kuadakan dengan mereka sesudah waktu itu. Ia berfirman pula, aku akan menaruh hukumku di dalam hati mereka dan menuliskannya dalam akal budi mereka. Dan aku tidak lagi mengingat dosa-dosa dan kesalahan mereka. Jadi permasalahannya adalah karena kita belum tahu firman Tuhan. Karena firman Tuhan dengan jelas mengatakan, bila kita mengaku dosa, maka Tuhan pasti mengampuni dan tidak lagi mengingat-ingat dosa kita. Kepastian dalam Tuhan Yesus sungguh sangat jelas, bukanlah mudah-mudahan atau tidak pasti. Kekasih Kristus, mari bawa hidup kita menjadi pribadi yang dapat memerdekakan orang dari belenggu kehidupan, layaknya terang yang menerangi kegelapan. Karena itulah yang Tuhan inginkan pada kita sebagai warga kerajaan Allah. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat firman Tuhan pada hari ini. Sungguh sangat mencerahkan hati dan pikiran kami, di mana keimanan kami dibawa semakin kokoh dan kuat. Kami diberikan kebenaran firman Tuhan. Di dalamnya kami meyakini bahwa Yesus yang kami sembah telah memberikan satu kepastian keselamatan dalam kehidupan kami. Bukanlah satu mudah-mudahan, karena kami tahu Tuhan yang membenarkan, Tuhan yang memberikan satu kepastian itu. Bahkan Tuhan memberikan kehidupan kekal, pengampunan dosa, dan pemeliharaan Tuhan. Dan itu merupakan satu kepastian. Terima kasih Tuhan Yesus, biarlah Tuhan terus membawa kami semakin kuat di dalam Engkau. Roh Kudus, bimbing dan tuntun kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Ini doa dan permohonan kami yang kami alaskan dalam nama Tuhan
Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kasih Kristus, mari kita akhiri dengan mengendahkan kedua tangan kita. Terimalah anugerah berkat dari Allah Bapa, kasih sayang daripada Yesus Kristus, dan persekutuan dengan Roh Kudus yang memberkati, melindungi, dan menyinari engkau dengan wajah-Nya, serta memberi engkau kasih karunia di mana Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Tuhan juga mencurahkan berkat secara rohani, berkat secara jasmani, dan berkat secara ekonomi, di mana berkat Abraham, berkat Ishak, berkat Yakub dicurahkan dan dilimpahkan dari saat sekarang sampai Maranatha tiba, dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Sampai jumpa di renungan berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.